Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Husain, NIM 921421085 dari kelas Akuntansi D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reformasi birokrasi pemerintah 1. Semenjak pemerintah Presiden Soeharto berakhir, terbitlah harapan untuk melakukan perbaikan birokrasi pemerintah. Setelah diamati selama 4 tahun ini, perjalanan perbaikan itu berjalan di tempat. 2 tahun pemerintahan Presiden Habibie yang dianggap tidak legitimate itu barangkali belum sempat melakukan perbaikan yang berarti. Akan tetapi, selama pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih secara demokratis oleh wakil rakyat, perbaikan itu juga belum bisa dikatakan memberikan papan bagi birokrasi pemerintah untuk menciptakan sistem yang mantap. Selama 1 tahun di bawah Presiden Gus Dur, tidak ada kemajuan yang berarti. Bahkan menciptakan kondisi birokrasi pemerintah yang semakin mengkhawatirkan. Demikian pula semenjak Presiden Megawati mengambil over kepemimpinan Presiden sebelumnya, Gus Dur, perbaikan atau reformasi birokrasi itu tidak ada gejala perbaikan. Kelembagaan birokrasi pemerintah semakin transparan dalam melakukan korupsi, dan akuntabilitas publik menjadi pertanyaan besar untuk saat ini. Kedudukan birokrasi terhadap partai politik semenjak Presiden Soeharto tidak lagi bisa dikatakan netral. Walaupun selama pemerintahan Orde Baru Golkar yang menguasai pemerintah saat itu bukan partai politik. Akan tetapi, birokrasi pemerintah jelas tidak bisa netral dari kekuatan politik. Semua posisi dan jabatan birokrasi terkooptasi dan memihak kepada Golkar. Cara seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang memberikan akses kepada 3 partai politik Naskom untuk mengkapling birokrasi departemen pemerintah. Situasi dan kedudukan birokrasi pemerintah 2 pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi yang diwariskan oleh hasil pemilu 1955 yang dikatakan demokrasi itu. 4 partai besar pemenang pemilu 1955 mencoba menduduki departemen pemerintah untuk menguasai resources bagi partainya masing-masing. Dan semangat dan keinginan seperti ini membuat birokrasi pemerintah terkotak-kotak sebagai kapling partai politik. Partai politik membangun blok atau building block di birokrasi pemerintah untuk kepentingan partainya. Netralitas birokrasi pemerintah terhadap kekuatan partai politik sulit bisa dihindari. Sekarang, selama pemerintahan Megawati nampaknya akan mengulang-ulang cara-cara lama yang memupuskan harapan untuk melakukan reformasi birokrasi. Dahulu, semenjak membentuk kabinet yang pertama kali setelah Gus Dur dipilih, di Departemen Kehutanan ribut tentang pengangkatan sekjen dari orang satu partai dengan menterinya. Demikian pula di beberapa departemen dan di kantor menteri negara seperti Dignas, BUMN, dan lain-lainnya, diangkat beberapa eselon 1 yang satu nafas politiknya dengan menterinya. Sekarang hal semacam itu tidak bisa lagi dihindari. Birokrasi pemerintah semakin terkooptasi dan diintervensi oleh partai politik yang mempersiapkan kemenangan pemilu bagi partainya. Kepentingan subjektivitas partai semakin kuat untuk
menguasai birokrasi pemerintah. Selain kehadiran sistem politik yang berlainan dan keadaan krisis ekonomi dan anggaran yang belum nampak perbaikannya, maka faktor lain adalah rendahnya akuntabilitas publik yang dilakukan oleh kelembagaan birokrasi pemerintah. Keadaan seperti ini bisa dipergunakan sebagai salah satu strategi perubahan atau reformasi birokrasi pemerintah. Strategi ini bisa diawali dengan perubahan kelembagaan birokrasi pemerintah. Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai values sistem dan biasanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari sumber daya manusianya. Reference points. Perubahan sistem politik dan kehadiran banyaknya partai politik merupakan faktor pengungkit atau reference points yang harus dipertimbangkan dalam reformasi birokrasi pemerintah. Faktor pengungkit kedua adalah akuntabilitas publik yang disertai dengan upaya mengubah sistem dari sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan baik politik maupun administrasi. Faktor pengungkit ketiga adalah krisis ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi terpuruk. Krisis ekonomi ini mestinya ditanggapi oleh suatu kebijakan penghematan, efisiensi, dan integrasi atas semua program pemerintah dan kegiatan pemerintah dan diperanginya korupsi. Multipartai. Sistem politik sekarang seperti ketahui bersama terdiri dari banyak partai politik. Menyerupai tahun 50-an, pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem politik multipartai ini diperkirakan tidak akan ada lagi single majority yang menguasai pemerintahan. Paling tidak akan terjadi pemerintahan koalisi atau gotong royong di antara beberapa partai politik pemenang pemilu seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sistem seperti ini akan berpengaruh terhadap struktur dan kultur kelembagaan birokrasi pemerintah. Selama pemerintahan Orde Baru, yang berkuasa dalam pemerintahan adalah partai pemenang pemilu. Struktur organisasi departemen pemerintah sulit dibedakan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi karir. Lebih jauh dari itu, para pemimpinnya lebih menyenangi kekuasaan ketimbang melayani dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kelembagaan birokrasi pemerintah pusat maupun daerah ialah diubah mindset para pemimpin politik kita. Dari mewarisi sikap dan perilaku Orde Baru yang single majority dan otoritarian menjadi sikap demokratis yang multipartai. Perwujudan dari perubahan ini dalam kelembagaan pemerintahan disediakan dan dibedakan secara jelas akses politik dalam birokrasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar para politik tidak mempergunakan backstreet dalam bermain politik di birokrasi pemerintah. Ingin menguasai birokrasi pemerintah dengan menggeser jabatan karir birokrasi berpindah ke tangan orang-orang politiknya. Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian,
maka birokrasi pemerintah itu bukan hanya didominasi oleh para birokrat saja, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik. Carino 1994. Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pimpinan politik dari partai politik saja, melainkan ada juga pimpinan birokrasi karir yang profesional. Hubungan antara pejabat politik atau political leadership dan birokrasi merupakan suatu hubungan yang konstan atau azek. Antara fungsi kontrol dan dominasi Carino 1994 dalam hubungan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan. Siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Sehingga karenanya kemudian timbul dua bentuk alternatif solusi yang utama, yakni apakah birokrasi sebagai subordinasi dari politik eksekutif ascendancy atau birokrasi sejajar dengan politik bureaucratic sublection atau attempt at co-equality with the executive. Carino 1994. Pada akhir dari pemerintahan Orde Baru, mulai dirasakan perlunya reformasi. Upaya melakukan reformasi itu melahirkan suatu keinginan untuk mencoba mengenalkan paradigma pemerintahan yang menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik, amanah dan demokratis. Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksesif. Ada korelasi yang positif antara tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan atau power. Semakin tinggi layer hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya. Dan semakin rendah layer hierarkinya, semakin kecil atau powerless. Adapun yang berada di luar layer hierarki atau beyond the hierarchy adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi. The political leadership bases its claim to supremacy on the mandate of God or of the people or on some notion of the public interest. Dalam model sistem liberal, kontrol berjalan dari otoritas tertinggi rakyat melalui perwakilannya atau political leadership kepada birokrasi. Kekuasaan untuk melakukan kontrol seperti ini yang diperoleh dari rakyat acap kali disebut sebagai overhead democracy atau Reform 1969. Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu tumbuh dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi-fungsi politik atas administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan bahwa manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, atau when politics and administration begin. Slogan ini mengartikan bahwa birokrasi pemerintah sebagai mesin pelaksana kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat politik atau Wilson 1941. Adapun bureaucratic sublection didasarkan atas anggapan bahwa birokrasi pemerintah sesuatu negara itu bukanlah hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana. Max Weber sendiri mengenalkan bahwa birokrasi yang real atau sebagai lawan dari type ideal itu mempunyai 5 kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang dilimpahkan oleh pejabat politik. Menurut Weber,
The question is always who controls the existing bureaucratic machinery, and such control is possible only in a very limited degree to persons who are not technical specialists. Generally speaking, the trained permanent official is more likely to get his way in the long run than his nominal superior, the cabinet minister who is not specialist. 1947, birokrasi bukan merupakan partisan politik, akan tetapi karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional. B. Akuntabilitas publik. Tidak adanya akuntabilitas publik merupakan salah satu pengungkit lain yang seharusnya dipergunakan sebagai faktor pendorong untuk melakukan perubahan atau reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Paradigma kekuasaan selalu bergulir dari waktu ke waktu, bergerak antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang di dalamnya peran militer ikut mewarnai dari paradigma kekuasaan tersebut. Pada kurun waktu yang lain, kekuasaan berada di lembaga legislatif. Partai politik yang berada di lembaga legislatif memainkan peran yang sentral dalam fokus penggunaan kekuasaan. Pemerintah bisa dijungkir-balikan sesuai dengan mosi tidak percaya dari lembaga ini. Sementara itu, rakyat tidak pernah merasa terwakili dalam permainan kekuasaan itu. Partai politik yang seharusnya sebagai wakil rakyat itu menghubungi dan mengenal rakyat ketika diadakan pemilu saja. Seterusnya rakyat dilupakan dan hanya memperjuangkan kekuasaan ego partikular dan elit pimpinannya saja. Pentingnya desentralisasi kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk mengembalikan kekuasaan atau empowerment kepada rakyat, juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi pemerintahan sendiri. Keterbatasan pemerintahan untuk menggali sumber pendapatan atau revenues, perbajakan, dan perbelanjaan anggaran telah menghimpit semua program-program pemerintah. Keterbatasan pemerintah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya baik alam, tenaga kerja maupun keuangan tidak bisa lagi dipertahankan. Pengakuan terhadap keterbatasan inilah yang menentukan terhadap upaya-upaya desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan merupakan upaya untuk menegakkan demokrasi dalam pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis melahirkan para pemilih yang demokratis pula. Pemilih demokratis yang berupa rakyat ini di beberapa negara yang mengikuti sistem demokrasi telah menjadi suatu kekuatan ancaman untuk meminta pertanggungjawaban publik harus segera dilaksanakan. Mereka menuntut uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dipergunakan secara jelas untuk kemanfaatan rakyat. Semenjak tahun 1970, tekanan fiskal kepada pemerintah semakin kuat. Pemilih demokratis ini ingin mengetahui aliran penggunaan dan pemanfaatan fiskal itu. Demikian pula, pemilih demokratis ini tidak lagi bertoleran terhadap segala macam pemborosan, inkompetensi, dan kecerobohan yang dilakukan oleh instansi publik atau Mac Robinson
Media Indonesia 8 Juli 2002. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini semenjak 5 tahun yang lalu. Krisis ini belum banyak perbaikan yang bisa dirasakan. Krisis ini seharusnya dihadapi dengan kebijakan penghematan, efisiensi, dan rasionalitas semua kebijakan. Program kerja dan kegiatan dari lembaga birokrasi pemerintah ini di jajaran pemerintah pusat kelembagaan birokrasi pemerintah susunannya masih menunjukkan lembaga yang besar dan tidak efisien. Banyak jenis organisasi lembaga pemerintah yang menangani tugas dan fungsi yang sama dan didukung oleh para pejabat yang besar yang pada gilirannya membelanjakan anggaran belanja pemerintah yang cukup besar. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pemerintah harus mencerminkan adanya prinsip efisiensi dalam setiap aktivitas penyusunan tatanan kelembagaan, penetapan program dan kegiatannya. Organisasi lembaga pemerintah non-departemen dan lembaga kementerian negara atau departemen yang perlu dipertegas perbedaannya baik tugas, fungsi, dan wewenangnya. Lembaga kementerian negara atau departemen mestinya merupakan lembaga kabinet yang berdimensi politik. Adapun lembaga pemerintah non-departemen atau LPND atau Executing Agency merupakan lembaga pemerintahan yang tidak diberi label departemen atau kementerian di bawah kendali langsung presiden. Lembaga ini merupakan lembaga profesional yang dipimpin oleh orang atau ahli yang profesional di bidangnya. Lembaga ini bukan lembaga politik seperti kementerian atau departemen. Oleh karena itu, lembaga ini seharusnya tidak boleh dipimpin oleh orang-orang politik. Akan tetapi, pemimpin pegawai pemerintah atau PNS yang profesional dan ahli di bidangnya yang menjadi tugas pokok dari lembaga tersebut. Perbedaan dan kejelasan dari kedua lembaga tersebut amat diperlukan karena nantinya tidak akan terjadi saling tumpang tindih yang cenderung tidak efisien dan efektif. Dengan demikian, seorang presiden diharapkan dapat menerima masukan kebijakan baik dari aspek politik maupun akademis keilmuan sesuai dengan bidang profesionalisme lembaga tersebut. Wawasan kebijakan presiden akan luas, komprehensif, altruistik, dan tidak subjektif hanya menekankan pada aspek politik saja, apalagi aspek politik dari partainya sendiri. Reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Memahami konsep pemikiran seperti diuraikan di atas, maka upaya untuk merestrukturisasi birokrasi pemerintah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap lembaga departemen pemerintah baik di pusat dan di daerah yang dipimpin oleh pejabat politik harus dibedakan antara pejabat politik dan pejabat karir birokrasi. Lembaga pemerintah bisa dibedakan antara lembaga departemen yang dipimpin menteri sebagai pejabat politik dan lembaga non-departemen yang dipimpin oleh bukan menteri dan bukan pejabat politik. Seharusnya pejabat yang memimpin lembaga pemerintah non-departemen LPND adalah pejabat profesional dari birokrasi karir, bukan dijabat oleh pejabat politik dan dirangkap oleh menteri seperti sekarang, warisan kelembagaan pemerintahan Orde Baru. Pejabat politik adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat langsung maupun tidak, atau di-approve oleh wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, posisinya adalah sebagai wakil rakyat dalam mengambil kebijakan publik dan mengontrol birokrasi pemerintah. Pejabat birokrasi adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Jika mekanisme
kontrol dan pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan antara kedua jabatan itu, maka pertanggungjawaban publik tidak mesti bisa dilaksanakan. Yang kedua, desentralisasi kewenangan baik desentralisasi politik maupun administrasi perlu dilakukan di dalam kelembagaan pemerintah ini. Dengan desentralisasi diharapkan akuntabilitas publik bisa dilakukan, yang pada gilirannya diharapkan pula kontrol rakyat semakin efektif dan kolusi dan kerabatisme bisa dihilangkan dalam birokrasi pemerintahan ini. Yang ketiga, perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintah perlu segera ditindaklanjuti. Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa lembaga birokrasi perlu segera dianalisis dan dihilangkan kekembaran itu. Lembaga kementerian atau departemen dan lembaga non-kementerian atau departemen yang menunjukkan kekembaran tugas dan fungsi perlu segera dianalisis dan dipecahkan dengan prinsip efisiensi, penghematan, koordinasi, integrasi baik dalam masa krisis seperti sekarang ini maupun di masa-masa non-krisis. Jumlah eselonisasi di Pemda juga dipikirkan lebih ramping lagi. Sekian untuk materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.